Halo semua, Salve. Perkenalkan, nama saya Febronila Salinda. Saya dari program studi Pendidikan Keagamaan Katolik 1 di Kampus Takar atau Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dengan NIM 241010089. Nah, pada video ini saya akan membahas terkait dengan pertemuan kelima mata kuliah Ilmu Sosial Dasar dengan dosen pengampu Bapak Yakobus Julianelis STM SOS. Pada pertemuan kelima ini membahas tentang kebudayaan. Kebudayaan atau budaya adalah keseluruhan sistem nilai, norma, pengetahuan, adat istiadat, seni, kepercayaan, hukum, dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Adapun unsur-unsur kebudayaan, yang pertama bahasa. Alat utama untuk komunikasi, menyampaikan ide, perasaan, dan informasi meliputi bentuk lisan, tulisan, simbolik, atau nonverbal. Yang kedua, sistem pengetahuan meliputi pemahaman dan informasi yang dimiliki oleh masyarakat tentang lingkungan, alam, teknologi, dan cara hidup. Yang ketiga, sistem sosial dan organisasi sosial berfokus pada pola hubungan sosial dalam masyarakat, termasuk struktur keluarga, kelompok, dan organisasi. Juga membahas cara masyarakat mengatur interaksi peran dan status sosial anggotanya. Yang keempat, alat dan teknologi meliputi semua hal teknologi dan sumber daya material yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, seperti perumahan, pakaian, dan alat kerja. Yang kelima, sistem penghimpunan menjalani cara masyarakat mengatur ekonominya, termasuk kegiatan seperti pertanian, perdagangan, industri, dan sektor jasa. Yang keenam, sistem religi atau kepercayaan meliputi kepercayaan, ritual, dan praktik spiritual yang memberikan makna dan tujuan hidup bagi masyarakat. Ini termasuk agama, mitologi, dan kepercayaan tradisional. Yang ketujuh, kesenian meliputi semua bentuk ekspresi artistik dalam masyarakat seperti seni rupa, musik, tari, teater, sastra, dan kerajinan tangan. Bentuk-bentuk ini berfungsi sebagai cara bagi masyarakat untuk mengekspresikan identitas dan nilai-nilainya. Adapun fungsi kebudayaan, yang pertama sebagai identitas sosial. Kebudayaan memberikan identitas bagi individu dan kelompok. Yang kedua, sebagai pedoman perilaku. Kebudayaan berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku individu dan masyarakat. Yang ketiga, sebagai pengendalian sosial. Melalui norma dan sanksi budaya, kebudayaan berfungsi untuk mengontrol perilaku individu dan memastikan ketertiban dalam masyarakat. Yang keempat, pendidikan sosialisasi. Kebudayaan berperan dalam proses pendidikan dan sosialisasi, di mana nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kelima, pengintegrasian dan solidaritas. Kebudayaan memperkuat solidaritas sosial dengan menyatukan anggota masyarakat melalui tradisi, upacara, dan simbol-simbol budaya. Yang keenam, alat perubahan dan adaptasi. Kebudayaan adalah alat yang memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan tantangan sosial. Adapun proses pembentukan kebudayaan, yang pertama, internalisasi. Nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan diinternalisasi oleh individu melalui proses sosialisasi yang dimulai sejak kecil dalam keluarga dan berlanjut melalui pendidikan formal dan informal. Yang kedua,
Difusi. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Yang ketiga, akulturasi. Akulturasi terjadi ketika dua atau lebih kebudayaan bertemu dan mempengaruhi satu sama lain, seringkali menghasilkan perpaduan budaya baru tanpa menghilangkan identitas asli masing-masing budaya. Yang keempat, inovasi. Inovasi adalah proses penciptaan unsur-unsur kebudayaan baru yang belum ada sebelumnya dalam suatu masyarakat. Adapun faktor perubahan budaya, yang pertama, kontak dengan budaya lain. Interaksi antar budaya dapat menyebabkan perubahan seperti adopsi teknologi baru atau pengaruh nilai dan gaya hidup asing. Yang kedua, perkembangan teknologi. Teknologi baru seringkali mengubah cara hidup masyarakat dari cara bekerja hingga cara berkomunikasi. Yang ketiga, perubahan lingkungan. Perubahan dalam lingkungan fisik seperti perubahan iklim dapat memaksa masyarakat untuk mengubah praktik pertanian, tempat tinggal, atau mata pencarian mereka. 4. Perubahan sosial dan politik. Revolusi, perubahan sistem politik, atau gerakan sosial dapat mengubah nilai, norma, dan struktur sosial masyarakat. Kesimpulan dari materi kelima ini adalah kebudayaan adalah inti dari kehidupan manusia dalam masyarakat. Ia mencerminkan cara kita hidup, berinteraksi, dan memahami dunia. Sekian penyampaian singkat dari saya. Terima kasih.